Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika peminatan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat eksponen. Tetapi pada hari ini kita akan mencoba beberapa soal eksponen, kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat eksponen. Saksikan sampai selesai ya. Nah, di sini sudah ada soal, gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menentukan hasilnya. Nah, yang pertama itu adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, ingat dengan sifat-sifat eksponen bahwa apabila ada suatu bilangan berpangkat, kemudian bentuknya perkalian, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Oke, di sini pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya 2, kemudian 4, dan ini pangkatnya tidak tertulis. Berapa nih jadinya nih di sini? Iya, berarti di sini pangkat 1. Nah, pangkat 1 memang tidak dituliskan ya, biasanya. Oke, di sini kita lanjutkan. Jadi, di sini kita tulis saja 2, kemudian pangkatnya kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 4 tambah 1. Baik, sama dengan 2 pangkatnya ditambahkan, 2 tambah 4, 6 tambah 1 adalah 7. 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128. Oke, lanjutkan. 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5. Nah, di sini ingat lagi nih sifat-sifat eksponen. Jadi apabila ada suatu bilangan berpangkat, kemudian bentuknya pembagian, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan 9, 7 dikurang 5. Sama dengan 9, 7 dikurang 5 berapa? 9 pangkat 2. Jadi berapa? 9 kali 9 adalah 81. Oke, kita lanjutkan ke soal 3 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, ingat lagi bilangan sifat eksponen. Apabila ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Oke, kita tuliskan seperti ini ya. 3, kemudian 2 dikali 3. Sama dengan 3, pangkat kita kalikan 2 kali 3 adalah 6. Maka hasilnya adalah 729. Oke. Nah, di sini sudah ada soal, gunakanlah sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menentukan hasilnya. 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 3 per 81 pangkat 2. Nah, ini sekilas itu basisnya itu tidak sama. Nah, ini bisa kita samakan nih. Kebetulan bisa kita samakan basisnya. Nah, jadi untuk 3 pangkat 2 itu sudah sederhana. Kemudian untuk yang 9, ya, oke, kita aktifkan dulu pennya. Nah, untuk yang 9, nah ini untuk 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, kemudian 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 3 pangkat 2-nya tetap, untuk 9 pangkat 3. Nah, untuk 9 tadi kan sudah kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian tanda kurung, sini angkatkan 3. Kemudian 81. 81 tadi kan kita sudah rubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian di sini kan sudah ada nih pangkat 2. Jadi kita tulis ulang di sini. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali. Nah, ini ingat bilangan untuk sifat eksponen, apabila ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu akan kita kalikan. Jadi bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 per, nah ini sama, apabila ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya akan dikalikan. Jadi sini kita bisa tulis 3 pangkat 4 kali 2. Nah, sama dengan, kita tulis ulang 3 pangkat 2 dikali 3, pangkatnya 2 kali 3 adalah 6, kemudian per 3, 4 kali 2 adalah 8, nah sama dengan, nah
Kemudian ingat lagi, sifat bilangan berpangkat apabila basisnya sama bentuk perkalian, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Berarti sini 3, pangkatnya kita jumlahkan, 2 tambah 6. Nah, kemudian ini kan bentuknya adalah per atau pecahan. Ya, jadi ini sama dengan pembagian, maka di sini kita kurang dengan 8. Nah, di sini ini kan 3 pangkat 8, jadi di sini kurang 8. Di sini sama dengan 3, 2 tambah 6 sama dengan 8, 8 kurang 8 adalah 0. Nah, kita ingat lagi sifatnya, yaitu 3 pangkat 0 apabila ada bilangan berpangkat dan pangkatnya itu adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Tentukan nilai perpangkatan bilangan berikut. 16 pangkat 3 per 4 ditambah 9 pangkat 1 per 2 per 125 pangkat 2 per 3 dikurang 27 pangkat 1 per 3. Oke. Nah, di sini bentuknya bukan lagi perkalian dan basisnya pun berbeda. Basisnya berbeda ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakan ini? Nah, yang pertama itu kita menyederhanakan dulu basis yang bisa kita sederhanakan. Seperti ini untuk 16. Nah, untuk 16. 16 ini kan sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Kemudian 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal ini. Nah, 16. Nah, 16 tadi berapa? 2 dalam kurung 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya berapa? 3 per 4. Kemudian ditambah 9. Berapa 9? Ini 3 per 2. 3 pangkat 2. Sini pangkatnya setengah nih, setengah. Per untuk 125 kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, pangkatnya berapa yang di sini? 2 per 3. Kurang 27 berapa? Kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Oke, sekarang kita sederhanakan pangkatnya. Sini 2. Nah, ini ada bilangan berpangkat. Kemudian ada pangkatnya lagi. Ini bisa kita kalikan. Nah, seperti ini. Ya, kita coba di sini 2 pangkat 4 dikali 3 per 4. Nah, itu sama dengan 2. Ini pangkatnya bisa kita coret jadi di sini 2 pangkat 3. Jadi sini kita tulis 2 pangkat 3 ditambah kemudian 3 pangkat 2 kemudian dikali 1 per 2. Nah, ini bisa kita coret. Jadi di sini 3 pangkat 1 per ini 5 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, ini bisa kita coret 3-nya. Jadi di sini 5 pangkat 2 kemudian dikurang 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. Nah, ini kita pakai. Di sini 3 pangkat 1 sama dengan, nah ini bisa kita robah. 2 pangkat 3 itu kan berapa? 8, kemudian ditambah 3 pangkat 1 itu 3 per 5 pangkat 2 itu adalah 25 dikurang 3 pangkat 1 itu adalah 3 sama dengan 8 tambah 3 berapa? 11 per 25 kurang 3 itu berapa? 22. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan dibagi 11. Dibagi 11 jadi 1 per 2. Oke, ini jawabannya ya.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk pangkat positif. 4x pangkat 3, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 5, per 8x pangkat negatif 3, Y pangkat 2, Z. Oke, sekarang di sini kita perhatikan untuk basisnya itu ada beberapa yang sama, kemudian ada beberapa yang tidak sama. Yang tidak sama itu yang 4 sama 8, kemudian yang X ini sama, Y sama, Z ini sama. Jadi mari kita sederhanakan yang 4 ini ya. 4. Nah, untuk 4 dan 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4. Oke, berapa ya? Oke, jadi sini sama dengan dibagi 4, di sini dibagi 4 menjadi seperti ini kita tuliskan. 4 bagi 4 itu berarti 1, ya kan? Per 8 bagi 4 itu 2. Oke. Kita pisahkan dulu ya. Nah, jadi di sini X pangkat 3 kita tulis Y, kemudian pangkat negatif 3 dikali Z pangkat 5. Kemudian di sini X pangkat negatif 3, Y pangkat 2, kemudian Z. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang karena ini basisnya sudah sama ya, dan bentuknya adalah pembagian atau per. Nah, jadi ini ingat sifat eksponen apabila dalam bentuk pecahan, maka dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Jadi di sini kita tulis X pangkat 3 dikurang, nah di sini kan negatif 3 nih pangkatnya, jadi dalam kurung negatif 3. Oke, kita teruskan ke yang Y-nya tadi kan negatif 3, kemudian dikurang 2, nah ini kan pangkat 2. Kemudian yang Z 5 dikurang 1. Kita tuliskan lagi 1/2 kali X, 3 dikurang negatif 3, berarti 3, negatif sama negatif kan positif, jadi 3 tambah 3 itu adalah 6, dikali Y pangkat negatif 3 dikurang 2. Nah, itu sama dengan Y pangkat negatif 5, kemudian sini Z-nya 5 kurang 1 adalah 4. Oke, kita lanjut ke sebelah sini ya. Oke, kita menyeberang dulu. Oke, jadi di sini setengah X pangkat 6, kemudian di sini Y negatif 5. Nah, ini bisa kita rubah dengan 1 per Y pangkat 5. Nah, ini bisa dilihat di sifat eksponen ya. Kemudian Z pangkat 4. Oke, sekarang yang atas kali atas, yang bawah dikali bawah. Oke, yang atas itu kan berarti 1 dikali X pangkat 6 dikali 1 dikali Z pangkat 4 per 2 dan dikali Y pangkat 5. Sebentar. 1 kali ini tetap X pangkat 6 dikali 1 lagi tetap X pangkat 6 dan X pangkat 6 di Z pangkat 4 per 2 Y pangkat 5. Oke, jadi seperti ini ya.